Shalom, shalom. Potong rambut, jangan tegar, saya jadi malu. Rambut saya gagal soalnya, berantakan. Yuk. Shalom, Rosalia, Babji. Shalom, Pinta, Teresa. Tanya pujian apa ya? Ayo, kita mulai Kak. Iya, ayo kita mulai ya. Shalom, shalom. Sudah jam, di sini sudah jam 10:06. Shalom Purnia. Semoga sisalnya bisa diajak kompromi. Amin, 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 amin. Shalom Lady. Salam saudara semua. Oke, kita mulai ya. Berdua mau sharing sedikit sebelum kita mulai. Jadi hari ini tuh suka cita banget. Karena kan kemarin kita sharing tentang kekanak-kanakan. Kita dapat firman Tuhan tentang kekanak-kanakan. Dan tadi pas Levi keluar, Levi ke tempat satu taman, itu Levi ketemu anak-anak, dan itu ya ampun, itu mood booster banget. Dia emang benar-benar yang dinyatakan, yang kemarin firman Tuhan nyatakan bahwa kita harus menjadi anak-anak, itu yang dimaksudkan. Kita harus rendah hati. Kita rendah hati, yang kita punya hati untuk diajar, kita punya hati untuk dibentuk, kita mau punya hati untuk dididik. Bukan punya hati anak-anak yang seperti yang mau hanya dimengerti, yang mau manja, yang mau hanya dilayani Tuhan. Itu ya ampun, itu senang banget tadi ketemu anak-anak itu. Oke, kita satu sama-sama ya. Kita berdoa, kita puji Tuhan.
memberkati hamba-Mu, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan pemulihku. Hanya Kau yang kuandalkan. Terima kasih Tuhan. kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan yang masih Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, atas setiap kemurahan yang masih Kau izinkan kami terima. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa atas setiap perlindungan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Setiap campur tangan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan Kau lihat Tuhan kami Tuhan, anak-anak-Mu, Kau lihat kesungguhan kami, hati kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, untuk duduk bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima setiap sentuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima, untuk lebih hadirat-Mu Bapa. Engkau turun Tuhan, Kau sentuh setiap kami Tuhan. Engkau turun Tuhan pada setiap hati kami Bapa. Turun Tuhan dalam setiap pribadi kami Tuhan.
Engkau berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Engkau sampaikan Tuhan apa yang ingin Kau nyatakan. Engkau jamah setiap pikiran dan hati kami Tuhan, agar setiap apa yang bukan daripadamu Tuhan, semua yang kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya ingin fokus untuk mendengarkan pesan yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan di setiap mulut dan hati pikiran Revi Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari mulut Revi semuanya berasal daripadamu Tuhan, bukan dari logika Revi atau bukan dari pikiran Revi saja Tuhan. Engkau jamah semuanya Tuhan, agar kami terima semuanya Tuhan 100% Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom saudara. Aduh, bentar, sorry. Gimana kabarnya hari ini? Seperti tadi Rabi bilang tuh, Rabi suka cita banget meskipun capek ya secara jasmani, tapi kayak roh tuh kayak happy banget hari ini. Rabi nggak tahu kenapa sih. Cuman Rabi yakin itu emang Tuhan kasih penghiburan sama kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Fine, luar biasa. Tapi Rabi aminkan bahwa saudara semua itu sekarang lagi sukacita banget, lagi on fire banget, sehingga kita bisa kumpul sama-sama. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Mungkin Revi gak dengar suara saudara bilang amin, cuman Revi yakin Tuhan dengar saudara berkatakan amin. Oke saudara, kita buka Alkitab kita buka senjata kita, firman Tuhan kita buka di Yesaya pasalnya yang ke-51. Amin. Yesaya pasal yang ke-51. Oh ya, by the way, Revi minta maaf soalnya suara Revi lagi nggak fit, jadi agak serak gitu. Sudah dari tadi pagi sih sebenarnya. Yesaya pasalnya yang ke-51. Sudah? Sorry. Buat yang bisa buka Alkitab, maksudnya yang lagi nggak di luar atau lagi nggak sibuk atau gimana, kita buka Alkitab kita sama-sama di Yesaya pasalnya yang ke-51. Yang mau mobile atau mau lewat Alkitabnya langsung, kita buka sama-sama. Ayatnya yang ke-7. Sudah, oke, sudah ya. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-7. Udah lama kita nggak sate bareng ya, paling cuma lewat LOTW aja sama lewat kece-kece ya. Jadi gini, seperti biasa kan kita awalnya emang baca satu pasal ya. Cuman supaya untuk mempersingkat waktu, kita baca satu ayatnya aja yang emang tergerak untuk baca. Pas ayatnya yang ke-7. 51 ayat 7 ya benar. Oke. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku, Tuhan Allah, dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Wow. Wow, luar biasa banget firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, tapi sedikit mau sharing dulu tentang yang kemarin yang kita firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada saat teduh bareng di TikTok ya. Itu mengenai kekanak-kanakan, yang dimana kita harus belajar untuk menjadi anak-anak, dan juga kita harus belajar untuk tidak menjadi anak-anak. Karena di ayat itu, aduh Revi lupa ayatnya di mana ya. Bentar, sorry. Gimana, ada yang inget nggak? Kekanak-kanakan saat kita kemarin. Oh, di situ dinyatakan bahwa kita jangan menjadi anak-anak, itu yang maksudnya kita jangan manja. Jangan hanya mau dimengerti, jangan hanya mau dilayani. Melainkan kita harus menjadi anak-anak, yaitu rendah hati.
mempunyai hati yang mau dibentuk, mempunyai hati yang mau dididik oleh proses, oleh Tuhan. Sebenarnya setiap anak-anak itu mempunyai yang namanya kepo yang besar. Matius 18. Oh ya benar, Matius 18. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, benar ya? Ayatnya ya benar, 1 sampai 5. Yang dimana kita mempunyai hati untuk dididik, untuk dibentuk sama Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Ya melalui proses, melalui pergumulan mengenai itu. Jadi tadi tuh Revi jalan ketemu sama anak-anak yang di situ, ya ampun, bener-bener yang dinyatakan, aduh ini anak-anak tuh manis banget. Dia emang bener-bener maunya kayak menghibur, dia suka cita banget. Jadi sebenarnya anak-anak tuh semua itu sama, asalkan orang tua atau ruang lingkupnya itu positif, maksudnya membangun dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang baik. Kalau misalnya kita sudah memberikan pengajaran yang bagus, kita didik dengan yang bagus, dia bakal menjadi sesosok seorang pribadi yang mempunyai pribadi yang bagus. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mempunyai pribadi yang bagus, kita punya masa depan yang bagus, kita harus taat akan firman Tuhan. Kita harus mau dibentuk untuk didewasakan dalam Tuhan. Itu ya. Jadi tadi tuh ayo benar-benar happy banget ketemu anak-anak itu, meskipun anak-anak itu agak gimana gitu ya. Karena kan emang nggak kenal ya, cuman happy banget setiap perkataan-perkataan yang menghibur gitu. Happy banget tadi. Oke, kembali lagi ke firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat malam hari ini. Yang dimana kita jangan takut apabila kita dinistakan sama orang, sama manusia-manusia lain. Ini sebenarnya Revi yakin saudara-saudara sudah lebih tahu, sudah paham tentang ayat ini, karena ayat ini sudah cukup jelas, yang dimana kita harus jangan takut, kita jangan terkejut kalau misalnya kita diserang orang. Jadi kita jangan takut untuk menjadi terang, kita jangan takut untuk menjadi garam dimanapun Tuhan bawa kita. Oh ya, Revi mengingatkan kembali, Revi tadi sampai lupa. Kita kan di sini denominasinya berbeda-beda, gereja juga berbeda-beda. Jadi saudara bisa dapat hikmatnya masing-masing, saudara bisa punya perspektif yang beda. Cuman Revi di sini mempunyai hikmat yang berbeda. Kalau emang Revi, maksudnya apa yang Revi sampaikan ya itu yang Tuhan taruh di hati Revi. Jadi saudara bisa memfilter sendiri. Revi juga nggak memaksakan seperti apa. Yang jelas kita sama-sama anak-anak Tuhan Yesus, kita back to Bible aja semuanya. Kita sama-sama kembali ke firman Tuhan. Oke, jadi kayak gini, pada saat hari tanggal 22 kemarin, kita kan sama-sama ada ibadah sama saudara seiman, yang dimana temanya tentang pengorbanan, yang kita mempersembahkan yang terbaik. Yang dimana kita mengambil contoh, Tuhan sampaikan waktu itu tentang Stefanus, pengorbanan Stefanus sebagai orang martir, sebagai tokoh yang martir maksud Revi. Stefanus ini adalah, mungkin saudara ada yang nggak tahu, Stefanus ini adalah seorang diakon, bahasa Ibrani-nya diakonus. Dia adalah orang yang diakonus itu apa sih? Diakon itu apa sih? Itu adalah seorang yang melayani dalam gereja, melayani Tuhan. Dia mempergunakan hidupnya itu untuk Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menginjil. Dan Stefanus ini sangat banyak yang benci, sangat banyak yang nggak suka. Dan satu titik di mana Stefanus dipaksa untuk disidang untuk bertemu dengan mahkamah agama pada saat itu, dia malah menyatakan, dia malah mendakwah, dia malah berkhotbah, dia malah berfirman bahwa apa yang saat itu bangsa Israel lakukan itu sudah nggak sesuai sama firman Tuhan, sudah nggak sesuai sama apa yang telah Musa katakan beratus-ratus tahun yang lalu pada saat Bapak Abraham melakukan perjanjian Tuhan. Semuanya itu sudah nggak sesuai, yang dimana banyak berhala terjadi. Maka dari itu Stefanus menyatakan, jadi Stefanus ini tokoh yang penuh akan hikmat. Tuhan kasih hikmat yang sangat luar biasa banget. Stefanus mempunyai iman yang sangat luar biasa. Jadi saking cintanya Stefanus kepada Tuhan, dia mempergunakan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak memandang bulu, dia tidak memandang perempuan atau laki-laki, memandang ras, suku ini apapun itu. Dia yang jelas, dia mempunyai hati untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di satu titik dia bertemu dengan mahkamah agama. Dan pada saat itu mahkamah agama, gimana sih kalau misalnya kalau kita lagi sedang berdebat, dan pada saat perdebatan itu kita kalah, kita pasti bakal diam kan. Cuma kita tuh jengkel, kita nggak mau kalah. Jadi pada saat itu mahkamah agama itu, karena dia kalah, dia menyatakan bahwa dia salah. Dia cari saksi-saksi dusta untuk memfitnah Stefanus untuk dihukum. Dan akhirnya pada saat itu Stefanus pun kalah. Dan akhirnya dia diputuskan untuk dirajam batu.
jadi rajam batu. Dan pada saat itu David nggak tahu ya, David kaget juga ternyata firman Tuhan malam ini berhubungan dengan pada saat 22 kemarin. Pada saat dia dirajam batu, apa yang dia lakukan? Dia bukan memperkatakan kayak, aduh, oke, sakit banget ini, gue nggak tahan, gue nggak sanggup. Ya udah, gue ikutin deh, mau kalian bagaimana, gue akan ikut berhalanya kalian, gue akan ikuti apa aktivitas kalian yang tidak berkenan di mata Allah. Oke, gue yang penting stop dulu, gue sakit ini, gue nggak mampu. Dia nggak memperkatakan itu, dia nggak mengelak, tapi dia memperkatakan apa yang dia lakukan, apa yang Stefanus lakukan. Di saat dia dirajam batu, dilemparkan batu, gimana sih batu yang dia dilemparkan, batu yang sakit, yang berat itu, dilemparkan batu sama orang-orang pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu. Gak bangsa Israel aja sih, pokoknya orang-orang pada saat di tempat itu. Apa yang dilakukan? Dia berlutut, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, dan selanjutnya apa yang dia lakukan? Dia bukan mencari barang, dia bukan mencari benda untuk melindungi badannya, melainkan dia menanggalkan jubahnya. Dia merelakan tubuhnya untuk disakiti sama orang-orang dengan batu itu, dengan fitnahan itu, dengan dusta-dusta itu. Meskipun dia nggak salah, dia izinkan orang-orang itu untuk melemparkan kulitnya itu, melemparkan tubuh, izinkan untuk tubuhnya itu dilemparkan oleh batu-batu. Jadi Stefanus ini tidak menyayangkan jasmani tubuhnya, saking cintanya dia kepada Tuhan, dia saking cintanya dia kepada Allah. Jadi saudara-saudara, apa hubungannya sama firman Tuhan pada saat malam hari ini? Yesaya 51 ayat 7, ya benar. Kita jangan terlalu menyayangkan jasmani kita. Kalau emang kita disakiti sama orang-orang, kita difitnah, kita didustai sama mereka-mereka, kita mau kata-katanya, Allah sok suci loh ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu kan, nih perkataan ini harus digarisbawahi. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku, K-nya huruf besar, which is itu firman Tuhan, firman Allah. Jadi buat kita saudara-saudara yang melakukan firman Tuhan, kita yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam setiap kehidupan kita, jangan takut. Kalau misalnya kita diserang sama orang, bilang, ya elah bro, YOLO aja kali, lo juga hidup pasti sekali, lo juga hidup sekali aja, ya having fun dulu lah selagi bisa. Ya lah bro, elah, sok suci banget, ya elah, nggak asik loh, ya elah, paling kan kita kata-katain seperti itu, karena kita nggak dibilang nggak gaul lah, nggak dibilang up to date lah, apalah segala macam lah, nggak hits lah, nggak kekinian lah, apalah segala macamnya. Jangan takut hanya karena perkataan itu doang. Jangan hanya takut cuman untuk sekedar difitnah begitu doang. Kita nggak dilempar batu, mungkin ada yang sampai dilempar batu, tapi nggak tahu kan pergumulan juga. Saudara mungkin ada yang lempar batu, tapi yang nggak tahu. Cuman selagi kita masih bisa kuat, selagi kita masih bisa, maksudnya Revi kayak gini sih intinya, jangan takut pokoknya. Selama kita melakukan firman Tuhan, selama kita di pihak Allah. Jadi kita ini jangan takut kalau kita tuh di pihak yang benar. Kita melakukan firman Tuhan, jadi jangan takut. Kalau cuma sekedar dikata-katain, cuma sekedar difitnah, jangan cuma sekedar dilemparin batu, sekedar di ini itu apa segala macamnya. Ingat kembali bahwa mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Ya benar, nah kebalikan ya benar. Itu jangan takut. Justru kita harus bangga. Kita kuat, bukan bangga sih, maksudnya mengucap syukur. Nggak banyak orang pilihan Allah, Tuhan. Sampai kita ini seharusnya kita mengucap syukur. Banyak orang-orang di sana, orang-orang di luar sana yang nggak bisa berdoa. Yang pada saat berdoa itu ngerasanya kayak, aduh, gue nggak sempat berdoa lagi, gue lagi ada kerjaan, gue lagi inilah, itulah, apalah segala macamnya. Bahkan ada yang bersembunyi-sembunyi untuk berdoa karena ada tekanan-tekanan dari beberapa lingkungan, dari yang gini gitu. Karena kita tahu, kita juga ya, meskipun pengikut Tuhan Yesus Kristus di negara kita ini minoritas, tapi yakin dan percayalah, itu nggak menjadi masalah. Yang jelas kita bersama Tuhan itu bukan suatu, Kristen itu bukan sebuah gimana ya, kita bersama Tuhan itu bukan berbicara tentang agama, melainkan kita berbicara tentang hubungan kita bersama Tuhan. Kita masuk surga itu bukan karena orang lain, melainkan karena kita sendiri, maksudnya karena Tuhan. Jadi kita tuh berhubungan sendiri sama Tuhan. Kita ada suatu relationship antara kita dengan Tuhan.
Jadi jangan takut atas omongan orang inilah. Melakukan firman Tuhan kita diserang sama si A, kita diserang sama si B, kita diserang sama si C. Jangan dihiraukan, jangan dimasalahkan. Kita doakan aja mereka, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Jadi jangan biarkan perkataan-perkataan cuma sekedar itu doang membuat kita jadi jatuh. Membuat kita jadi, benar juga ya apa yang mereka bilang. Masa gue sudah umur segini hidupnya cuma di gereja doang? Masa gue sudah umur segini gue gak cuma bisa lihat orang-orang having fun aja? Seru juga ya kayak mereka bisa senang-senang. Seru juga ya kayak mereka bisa kayak gini-gini. Gue pengen boleh, maksudnya kayak gini, kita boleh sekali-sekali, cuman jangan sampai kita mempunyai maksud yang salah. Cuman kayak gue pengen untuk keluar jalur deh sekali-sekali, gue pengen deh untuk hidup kayak mereka. Selama itu masih bisa ditoleran, kayak misalnya contohnya liburan, ya boleh lah sekali-sekali. Cuman kalau kayak gue pengen deh minum miras kayak gitu, gue pengen deh sekali-sekali, ya itu jangan. Itu salah, itu udah beda konsep sebenarnya. Itu sudah kayak Amir itu kan merusak tubuh kita. Jadi jangan sampai kita disuruh menyayangi tubuh kita. Tubuh kita ini sudah Tuhan bentuk sedemikian rupa. Ini adalah bentuk yang Tuhan kasih sama kita, ini kulit seperti ini, mata, semua itu sudah Tuhan berikan dengan sedemikian rupa. Itu sudah paling terbaik, sudah paling indah buat kita. Jadi kita rawat, kita jaga, kita cintai. Maksudnya jangan cintai sampai memberhalakan juga. Maksudnya kita rawat ya, cuman ya jangan sampai yang gimana-gimana juga. Maksudnya yang ngerti kan maksud Revi, jangan sandingkan berhala. Karena setiap apapun itu, kalau misalnya kita mencintai sesuatu atau menyayangi suatu barang secara berlebihan, itu bahaya juga, bisa jadikan itu sebuah berhala juga. Contohnya kayak handphone. Kalau kita saking kita memberhalakan, maksudnya kita sangat menyayangi handphone kita sampai apa-apa tuh, aduh jangan diiniin, aduh jangan sampai rusak, aduh berdebu, aduh gini. Jadi berhala. Jangan sampai. Tetap memprioritaskan firman Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan. Jangan salah, jangan sesat. Karena di sini masa-masa sudah sangat luar biasa. Saudara tahu yang dimana saat-saat ini dunia itu semakin luar biasa banget. Si jahat itu bekerja sangat luar biasa banget. Kayak hal-hal yang sebenarnya itu sudah benar, nyatanya sudah valid banget, itu adalah suatu hal yang salah, suatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan, malah dibenarkan. Jadi jangan sampai kita ikut sama perkataan-perkataan, kita jangan sampai ikut sama kehidupan sama pandangan-pandangan yang sudah benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai itu terikut. Karena si iblis ini gampang banget untuk memanipulasi, gampang untuk mengecohkan pikiran-pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan, bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, aku lupa ini kata-katanya persisnya seperti apa. Yang jelas ini di Matius 7 ayatnya yang ke-26 deh kalau nggak salah. Saudara bisa cek. Buat mereka saudara-saudara yang mendengarkan firman-Ku, perkataanku, tapi tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh, sama dengan orang-orang yang membangun bangunan di atas pasir. Jadi buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita sama-sama, kita jangan cuma sekedar mendengarkan aja. Mungkin Revi banyak kekurangan dalam menyampaikan, cuma Revi mengaminkan, Revi memperkatakan bahwa saudara, Tuhan berbicara kepada saudara sendiri. Tuhan memberikan hikmat secara langsung kepada saudara. Saudara dapat hikmat yang secara langsung. Maksudnya ya gitu loh, maksudnya Tuhan sampaikan sendiri kepada saudara, meskipun Revi berkata-kata dengan belibet, dengan tidak sempurna. Mari kita kembali, kita tutup mata kita mempersembahkan yang terbaik lagi, kita menyembah Tuhan. Penyembahan yang terbaik bukan berbicara tentang nyanyian yang bagus, nyanyian yang enak didengar telinga manusia, gitar yang sangat indah dimainkan, melainkan penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik adalah pada saat hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Dari itu saudara, kita naikkan penyembahan kita dengan hati yang sungguh, dengan hati yang rendah, kita naikkan kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan bahwa kita jangan takut selama kita melakukan firman Tuhan. Kita harus ingat kita adalah di pihak Allah, di pihak Tuhan, di pihak yang benar. Jangan takut
akan perkataan-perkataan orang. Jangan takut, jangan malu. Setiap kita emang harus memikul salib. Kita juga punya iman, jangan hanya mau dilayani, dan kita harus punya iman juga mau untuk melayani, rindu untuk melayani. Jangan hanya mau dilayani aja. Buat orang-orang yang berkatakan bahwa aduh lah, hidup orang Kristen, hidup orang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu adalah ya gampang lah, paling cuma ini itu, paling cuma ini itu, paling cuma itu. Jangan dengarkan perkataan-perkataan itu. Kita hidup, kita berjalan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita mempunyai hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Kita mengikut Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena orang tua kita, bukan karena siapapun, melainkan Tuhan yang memanggil kita. Meskipun orang-orang di sekeliling kita tidak menyukai kita, tidak membenci kita, memfitnah kita, mengecewakan hati kita, gak apa, gak masalah. Yang penting kita harus ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu ada buat kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyayangi kita setiap saat, kapanpun itu dan dimanapun itu kita berada, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menopang kita, yang selalu mendengar setiap seruan hati kita, yang selalu mengerti setiap jeritan hati, tangisan kita, yang dimana orang-orang tidak bisa mengerti, dan dimana orang-orang tidak bisa pahami sepenuhnya hati kita seperti apa. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu memproteksi kita sebagai anak-anaknya, menjaga dan melindungi kita, mengizinkan kita untuk menerima nafas kehidupan, mengizinkan kita untuk bisa melihat, bisa merasakan, bisa berjalan, bisa melakukan apapun itu, kemurahan, berkat Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan pada setiap kita. Kita harus mengucap syukur, kita harus sadari. Jangan biarkan keegoisan kita, kesombongan kita, keakuan kita membuat itu salah di mata Tuhan.
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ada, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Yang dimana sekeliling kami menyakiti hati kami, mengecewakan kami, Bapa. Tapi hanya Engkau yang selalu ada, yang selalu mengerti setiap seruan hati kami, Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami, bagaimanapun Tuhan, Engkau selalu ada, Tuhan. Kami selalu mengucap syukur, Bapa, atas setiap kemurahan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Kau sungguh baik, Bapa. Kami tahu Kau sangat mencintai kami, Kau sangat menyayangi, mengasihi kami. Kau sangat mengasihi setiap orang tua kami, setiap kakak dan adik kami, semuanya, Tuhan, keluarga kami. Sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kau sungguh baik, sehingga kami masih boleh bisa merasakan setiap rencana-Mu, rancangan-Mu yang indah, Tuhan. Kami masih bisa melihat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Meskipun dimana teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kerja, siapapun itu menyakiti hati kami, memfitnah kami, mengaibkan kami, ingin menjatuhkan kami, Tuhan. Even keluarga kami yang terkadang ingin menjatuhkan, yang menyakiti hati kami, Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, Tuhan, pada setiap mereka, Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati mereka, Tuhan. Kami sangat mengasihi mereka, Bapa. Meskipun secara logika, secara jasmani kami sangat sulit, Tuhan, untuk mengampuni mereka, Tuhan. Maka dari itu, Tuhan, kami ingin membawa setiap mereka, Tuhan, setiap nama-nama mereka, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Kami ingin melepaskan setiap pengampunan kami, Tuhan, kepada mereka, Tuhan. Kami mengasihi mereka, Tuhan. Kami sangat mencintai, sangat menyayangi mereka, Tuhan. Karena Engkau yang selalu mengajarkan kami untuk mengasihi orang yang menyakiti kami, Tuhan. Karena Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu memberkati setiap mereka, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian, hormat, dan penyembahan setiap kami. Tuhan, terima kasih, Tuhan, atas firman yang telah Kau sampaikan pada setiap kami, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, pada saat ini, Tuhan. Meskipun Kau tahu, Tuhan, banyak kekurangan, Tuhan, dalam penyampaian dari Levi, Tuhan, dalam penyembahan pujian-pujian, Tuhan. Tapi Engkau tahu hati kami, Tuhan. Kau tahu kesungguhan kami, Tuhan, untuk duduk, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya, Tuhan, Kau terus berperkara, Tuhan. Masuk, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Campur tangan, Tuhan. Tuhan,
kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rancanganmu, rencanamu selalu indah pada waktunya Tuhan. Maka dari itu kami tidak ingin membuat rencana, kami tidak ingin meraba-raba masa depan kami Tuhan, melainkan kami ingin menyerahkan semuanya Tuhan. Kami ingin berserah Tuhan. Kami ingin terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencanamu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pikiran dan logika kami bisa menyesatkan kami Tuhan, tapi rencana dan rancanganmu tidak pernah menyesatkan kami Tuhan. Melainkan Engkau menjanjikan kami mempunyai masa depan yang penuh akan pengharapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami ingin menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Kau terus berikan kami hikmat Tuhan, kiranya Tuhan, dalam kami melaksanakan, dalam kami ingin menjalankan setiap kehidupan kami Tuhan, setiap pergumulan yang ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin terus berserah Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kiranya Engkau berikan kami hikmat Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap pergumulan yang kami alami terkadang kami merasakan sangat sulit dan sangat susah Tuhan. Tapi maka dari itu Tuhan, kami akan merasakan sulit dan susah apabila kami berjalan sesuai dengan pikiran kami Tuhan, sesuai dengan kekuatan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, Kau campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan, setiap penyembahan, setiap pujian Tuhan yang kami naikkan Tuhan pada saat ini Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, bisa menjadikan persembahan yang harum, persembahan yang manis Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami punya pada saat ini Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Uang kami tidak cukup Tuhan, uang kami tidak ada artinya Tuhan, sekedar sebagai kolektor atau apapun itu Tuhan. Melainkan ini kami Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hati kami Tuhan, penyembahan dan pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, hingga kami masih bisa berkumpul bersama untuk berdoa, bisa menaikkan setiap doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Meskipun dari beberapa kami ada yang kurang fit Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan yang baru, Kau pulihkan Tuhan, Kau turunkan Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi Tuhan pada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaminkan semuanya Tuhan. Kau terus beracara Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berpisah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan beberapa dari kami akan istirahat juga Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi, untuk bungkus sertai sepanjang malam Tuhan. Kau temboki kami Tuhan seperti yang Kau menemboki Ayub Tuhan. Tidak ada kuasa gelap, tidak ada iblis setan dari si jahat. Siapapun itu bisa masuk untuk mengambil dan bisa menghancurkan di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun itu Tuhan. Kau proteksi selalu kiranya Tuhan. Kau berbicara juga melalui mimpi hayal pendengaran Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Kau memberkati kami secara jasmani dan khususnya Tuhan secara rohani Tuhan. Kami ingin terus mendewasakan iman Tuhan. Kami ingin terus untuk mengejar ketertinggalan kami Tuhan. Kau terus ajar kami, Kau terus didik kami, Kau terus paksakan kami Tuhan. Dan pada saat dimana kami melenceng dari rencana-Mu, dari jalan-Mu Tuhan, kiranya Kau terus menegur kami Tuhan. Kami tidak mau berlarut-larut, kami tidak mau hidup, kami tidak mau tinggal di dalam zona nyaman kami Tuhan. Kau paksakan kami terus untuk on fire terus Tuhan, untuk semangat Tuhan, untuk melayani dan memuliakan nama-Mu Bapa, untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, untuk terus menyelesaikan setiap bagian kami, setiap tugas kami yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan, mandat yang Kau turunkan pada setiap kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa kami, yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin.
Silau. Oke saudara semuanya, dalam nama Yesus, amin. Selamat beristirahat. Ini suara Revi lagi nggak fit. Salam, terima kasih. Oke semuanya, selamat beristirahat ya. Jangan lupa baca Alkitab. Soalnya tadi kita cuma baca 1 ayat doang. Ya setidaknya ya baca 3 pasal lah, 2 pasal gitu atau berapa pasal. Jangan cuma sekedar habis ini selesai udah baca Alkitab dulu sebentar. Habis itu istirahat. Oke. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Cepat sembuh. Ya amin. Thank you. Oke, dadah. Siap. Tereret. Makasih, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Anis, Fanny, Asta, God bless. Leo, Daud, Christine, thank you. Terima kasih. Amin. Haleluya. Besok ada sate, tapi di Zoom seperti biasa. God bless Christine, God bless. Amin. Thank you, Fancy, Jenny, God bless. Cecilia. Setiap hari ada sate, cuman di Zoom. Kalau di live kadang-kadang aja, kayak kalau misalnya lagi sempet minum obat, gak perlu minum obat, berdoa aja, nanti Tuhan kasih sembuh. Hari ini shalom ya. Thank God bless Sophie, Mika, Yosefa, ya God bless. Keluar aja udah, ini paling lagi cuman baca-baca aja. Ini ya shalom ya. God bless Junardi, Lucia, God bless. Revi nggak tahu ya kapan lagi, nanti Revi kabari ya. Shalom. Ya by the way sorry Revi nggak pakai ring light soalnya mata saya sakit.